Artis Julia Perez terus berusaha untuk mencapai kesembuhan atas penyakit kanker serviks yang dideritanya. Ditemui di sebuah acara kemarin malam, pelantun Akura Popo ini tak membantah ketika dikonfirmasi kalangan media tentang dirinya yang mengalami menopause dini akibat imbas kemoterapi yang ia jalani sebagai jalan penyembuhan. Saya sudah hampir sekarang dari kemarin proses pertama kali aku kena kanker itu kapan tuh? 2014 ya? 14 ya? Dari 2014 sampai saat ini saya belum dapat menstruasi, itu benar. Dan memang dokter juga bilang kemungkinan saya akan kena menopause early. Tapi buat saya nggak masalah, saya menopause nggak menopause, ya maaf agak ngomongnya agak beda. Saya menopause aja, jadi bingung jadi maaf banget ini. Makanya ada orang bilang kita menopause nggak ini lah. Apa saya nggak normal atau mungkin prediksi dokter salah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu yang menopause itu seperti apa. Tapi ya prediksi dokter katanya saya menopause early karena kering kan. Tapi karena saya masih ada rahim, dan ovarium, kan ovarium saya dipindahin. Jadi dia masih berbuah, masih sehat, masih memberikan sel-sel gitulah katanya. Kendati belum sembuh 100%, artis yang akrab disapa Jupe ini tetap bersemangat menjalani tahap pengobatan demi pengobatan. Kini ia mulai lega. Rambutnya yang sempat rontok dan ia gunduli, perlahan mulai ditumbuhi rambut kembali. Kalau kesehatan alhamdulillah teman-teman. Ya sekarang saya sudah selesai terapi semuanya. Sekarang tinggal naikin imun sistem aku. Terus lagi herbal juga. Terus sering berjemur di matahari yang jam 7 sampai jam 8. Terus lagi benar-benar lagi pengen kembali banget gitu 100%. Rambut aku udah numbuh. Udah kayak Selita Connor udah. Keren banget. Sebenarnya aku nggak mau pakai wig, tapi tadi adikku bilang pakai kebaya kayak keren banget kalau pakai wig gitu. Jangan heboh-hebohin sendiri deh gitu loh. Rasa optimis Jupe untuk dapat sembuh yang begitu besar, pada akhirnya mendorong juga keyakinan Jupe untuk dapat memiliki anak dari rahimnya sendiri. Walau banyak yang sangsi, namun mantan istri Gaston Castanyo ini tetap berpikir positif, tak ada yang tak mungkin bila Tuhan menghendaki. Karena itulah, selain berusaha sebisa mungkin, Jupe pun tak akan berhenti untuk berdoa mengharap pertolongan Yang Maha Kuasa. Saya yakin, doa teman-teman media, doa orang-orang di luar, saya yakin kalau Allah pasti akan mengabulkan semua atas izin Allah. Saya pasti bisa punya anak. Walaupun seandainya yang misalnya yang kiri saya terkena kena radiasi, kan ovarium kan ada 2 kan. Walaupun 1 atas izin Allah semuanya pasti masih bisa. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Menyadari pengobatan tak akan menemukan hasil maksimal tanpa disertai istirahat yang cukup, Jupe memilih untuk mengurangi aktivitasnya di dunia selebriti. Kebetulan pula, belakangan ini ia tengah magang di sebuah kantor pengacara dan mengikuti perkuliahan hukum S2. Dengan alasan itu, ia pun hanya beraktivitas di luar rumah 3 kali dalam sepekan. Jam kerja juga ia batasi tak lagi bisa lewat hingga larut malam. Kalau saya ngurangin job itu karena 1, sekarang saya lagi magang. Saya lagi magang di sebuah kantor pengacara. Sekarang saya lagi konsentrasi sebagai pengacara. 1 itu, saya lagi ada kasus lah untuk menjadi seorang pengacara. Kedua, saya lagi kuliah. Dan ketiga, dokter memang mengharuskan saya sekarang itu kerja seminggu 3 kali. Batasannya itu dari pagi sampai paling malam adalah jam 8. Jam 8. Jadi dokter bilang gitu. Karena kalau misalnya di atas jam segitu, ya sama aja, ya janganlah, saya juga nggak mau gitu. Sama aja ya percuma saya usaha kanan kiri mau sembuh, tapi saya sendiri yang bandel gitu. Jadi saya makanya malam jarang kalian lihat di acara-acara malam, karena memang saya berusaha untuk nggak ambil acara malam. Pagi, siang, sore saya ambil.
Sekian lama berpisah, tiba-tiba Jessica Iskandar dipertemukan kembali dengan sahabat lamanya Jennifer Bahdim. Mereka telah mengenal satu sama lain dan bersahabat selama 6 tahun. Perpisahan mereka dikarenakan Jennifer harus mengikuti suaminya Irfan Bahdim meneruskan karir sepak bolanya ke negeri Sakura, Jepang. Emang kita kenal udah lama, udah kayak 6 tahun. Jadi ya udah mumpung Jennifer lagi bolak-balik Indonesia, jadi kita sering jalan bareng gitu. Setelah menikah dengan Irfan Bahdim pada 8 Juli 2011, Jennifer telah dikaruniai 2 orang anak, Kiyomi Shu Bahdim dan Kenji Zizo Bahdim, yang kesemuanya masih berusia balita. Merawat 2 anak di usia seperti itu tentu membawa kerepotan tersendiri bagi Jennifer, apalagi hidup merantau di negeri orang. Hal itu yang membuat Jessica kagum dengan sosok Jennifer. Bahkan Jessica banyak belajar dari sahabatnya itu mengenai cara mengasuh anak. Jennifer nih pinter banget ngurus anak-anaknya, ada 2, dan itu anaknya dua-duanya pinter-pinter. Jadi aku banyak banget belajar dari Jennifer gimana dia how you take care of your kids. Karena kan punya 2 anak apalagi masih balita, it's not easy. Jadi aku banyak banget belajar. Kehadiran Jennifer di Jakarta sebenarnya terkait dengan pemanggilan suaminya Irfan Bahdim untuk memperkuat tim nasional sepak bola kita. Dan saat laga melawan Malaysia, Irfan dipuji bermain sangat bagus oleh berbagai kalangan pecinta sepak bola. Irfan juga menyumbangkan sebuah gol bagi kemenangan tim Garuda. Tentu prestasi ini membuat Jennifer bangga. Dan perasaan yang sama juga dirasakan oleh Jessica sebagai kawan kental Jennifer. Enggak, karena Jennifer udah maksudnya sering bolak-balik Indonesia. Irfan Bahdim juga kan kemarin baru cetak gol ya. Iya. Aku sebagai temennya bangga banget gitu. Dua bulan pasca menikah, Ben Kasyafani dan istrinya Ines akhirnya berkesempatan juga menjalani bulan madu yang tertunda ke Pulau Bali. Ditemani putri Ben dari pernikahan terdahulu, Sienna, pasangan ini memilih Pulau Dewata Bali sebagai destinasi wisata untuk merayakan momen bahagia pernikahan mereka. Menikmati suasana pantai, Ben mengaku baru kali inilah bisa mengajak Sienna melihat laut dan menyaksikan debur ombak untuk pertama kalinya. Liburan, kemarin sempat ke Bali, udah lama juga nggak ke Bali dan udah lama nggak liburan, jadi emang cuti, kerjaan semuanya. Bawa sama Ines juga, sama Sienna juga, jadi seru banget. Seminggu, liburan seminggu dari Senin sampai weekend sampai Minggu, pindah-pindah main pantai. Emang udah janji banget sama Sienna, janji bawa ke ke Taman Safari yang ada di Bali Safari yang ada di Bali kan. Jadi ya menunaikan janji-janji gue sama anak gue gitu, jalan dia baru pertama kali ke laut kan, jadi ya senang banget gitu, foto segala macam. Terus gue juga hunting foto juga, foto-foto di jalan gitu. Senang banget, refresh jadi kerja semangat lagi. Tadinya emang rencananya banyak, tapi kan gue ngelihat si Sienna juga kan, dia kira-kira kamar atau enggak. Nah dia kan sama suara yang terlalu keras sebenarnya nggak begitu suka. Nah, kemarin ada sempat kita lagi main di laut, terus ombaknya mengencang banget waktu itu lagi di Canggu, terus ombaknya agak besar gitu, terus dia kayak agak nangis gitu. Jadi waduh, ini kayaknya ini nih bisa hati-hati nih gitu, nggak bisa bawa yang terlalu banyak suara-suara berisik. Ya udah, kita kalau nggak gitu kita banyak di kamar aja, karena kita dapat kamar yang gede, villanya besar juga, jadi seneng aja. Awalnya, Ben dan istri merencanakan akan mengunjungi beberapa lokasi wisata. Sayangnya, melihat Sienna belum dapat diajak keluar ruangan terlalu lama, akhirnya mereka pun memilih lebih banyak berdiam di kamar hotel dengan ruang kamar yang mewah, nyaman, juga berukuran besar. Mungkin yang paling berkesan, jadi kan waktu gue check-in hotel gitu, terus dari pihak hotel kan tahu gitu, akhirnya ya menganggapnya kan honeymoon gitu, jadi kayak mereka mempersiapkan kamarnya dan villanya tuh kayak honeymoon gitu. Waktu kita pindah ke salah satu hotel di Le Méridien Jimbaran, kayak ada satu jacuzzi gitu, udah dipersiapkan buat honeymoon. Jadi emang hotelnya kamarnya gede banget, kamar mandinya besar banget, sudah kayak jacuzzi gitu. Jacuzzinya ngadep ke sunset gitu, emang ada kacanya gede banget dari kamar mandinya gitu. Terus ada bunga-bunga di situ kan, kayak romantis banget.
Akhirnya kita mandi lah, tapi bertiga. Akhirnya kayak berenang aja bertiga sama anak gue juga gitu. Diakui Ben, bulan madu dengan mengajak anak memang cukup mengurangi suasana romantis kepada sang istri. Namun Ben bahagia karena menggunakan waktu bersama-sama menjadi hal yang mahal selama dirinya diterpa kesibukan di dunia hiburan. Mungkin gue lebih mengartikannya honeymoon lebih ke quality time kali ya sama keluarga. Karena gue kan kalau setiap hari daily gue berangkat dari pagi, udah siaran radio, pulang juga kadang udah malam gitu. Jadi gue nggak bisa yang full berhari-hari sama anak gue gitu, yang full lah 24 jam. Nah kemarin tuh seminggu full gue barengan sama Ines sama anak, jadi kayak ya quality time sih sebenarnya. Kalau dibilang honeymoon ya setiap orang punya persepsi, punya definisi masing-masing lah.